Surat ke-11, korban lain. Dir Pak Jaya Suprana yang baik, adalah Mansur korban geledek malam ini. Dia sudah diincar selama 3 hari oleh narapidana Danu. Mansur mengira ia teman lamanya, pernah sekantor di perusahaan spare part mobil. Sampai sekarang, Mansur masih kerja di sana, sebagai kurir. Yudi adalah nama samaran Danu. Ia dapat order mencari mobil Avanza, warna hitam, tahun 2010. Mansur merespons. Selama 2 hari, Mansur dan Yudi mengobrol seputar mobil. Mansur antusias. Belum ada yang pas sesuai orderan Yudi. Ada Avanza putih tahun 2013. Harga 135 juta. Begitu mau cek fisik, ternyata sudah laku. Malam minggu, Yudi pengen main ke rumah Mansur. Ia ingin berbagi rezeki dari bisnis baru jual beli mobil second, sembari menjelaskan sekelumit tentang bisnis itu. Menguntungkan, bro, asyik. Gampang nemu duitnya, kata Yudi via SMS. Mansur belum curiga. Selepas sholat maghrib, Yudi SMS, sebentar lagi gue meluncur ke rumah lu. Yudi belum tahu nama calon korbannya itu. Mansur reply, oke, ditunggu. Sekitar jam 7 malam, Yudi mulai menebar jaring perangkap. Dia menelepon Mansur, memberi kabar kalau dia mungkin agak terlambat sampai ke rumahnya. Kena razia. Yudi bilang no problem. Gue udah kasih duit ke polisi, tutur Yudi kalem. Oke, gue tunggu. Lu masih ingat jalan ke rumah gue kan? Gue sholat isya dulu, jawab Mansur. 30 menit berlalu. Ponsel Mansur berdering. Yudi ternyata masih di kantor polisi. Ia dicurigai sebagai pelaku curanmor. Mansur bingung sesaat. Yudi menekan, minta Mansur memberi keterangan kepada investigator polisi. Mansur bersedia. Napi Entong sudah siap berperan sebagai Brigadir Kepala Ade Suherwin. Mansur berhasil meyakinkan kalau Yudi bukan pencuri motor. Tinggal masalah denda tilang. Soal duit, tampaknya Mansur sedang defisit. Dia menolak saat diminta Yudi untuk mengisikan pulsa sebagai ganti denda tilang. Duit gue tinggal gocap, Yud, kata Mansur serius. Yudi sempat terdiam, bengong, tidak tahu mesti gimana. Brigadir Kepala langsung ambil alih keadaan. Mansur masih gelagapan, mengoceh tak karuan, bingung karena bokeh. Akhirnya, ia kena bentak polisi. Ocehan Mansur disudahi. Mansur mendengarkan huraian strategi dan arahan polisi. Mansur minta konsultasi terakhir kepada Yudi. Tak lama kemudian, Mansur sudah naik motor, on the way to Alfamart. Ponselnya tetap nyala. Brigadir Polisi Ade Suherwin dan Yudi mendengarkan setiap manuver Mansur. Goblok, ketahuan dia, tutur Brigadir. Rupanya, pihak kasir Alfamart minta payment di muka sebelum mengisi pulsa kedua nomor ponsel yang disodorkan Mansur. Mansur dicaci maki, dibriefing ulang oleh sang Brigadir Polisi Gadungan. Bapak sebutin aja nomornya. Mesti tenang dan pede. Jangan gelagapan kayak orang gak punya duit. Goblok kamu, omel Brigadir. Entah kenapa Mansur jadi semangat. Ia pindah lokasi ke Alfamidi. Motor ditinggal. Mungkin jiwa aventurirnya bangkit. Ini challenge yang harus ditaklukkan. Benar saja. Mansur sukses mengisikan kedua nomor ponsel pesanan Brigadir. Masing-masing Rp200.000. Saat kasir nagih, Mansur menjawab dengan pede, ditotalin aja. Saya mau belanja dulu. Mansur bingung saat divonis salah nomor. Ia gak berani membantah polisi. Yudi, kawannya, berkata, udah santai. Isi ulang lagi. Duit Rp200.000 pengganti udah gua pegang. Entar lu gue kasih Rp400.000. Mansur sempet terkekeh mendengar bakal dapat duit Rp400.000 sebagai upah tenaga dan bantuannya.
Ah, yang bener nih Yud, kata Mansur malu-malu sambil tertawa senang. Aneh, Mansur semakin berani saja. Isiin aja, Mbak, jangan banyak tanya, katanya kepada kasir. Tak lama, pulsa tambahan masuk. Brigadir dan Yudi girang. Total tagihan Mansur jadi Rp600.000. Sesaat setelah Brigadir menyatakan cash close, Yudi mendapat amplop dari komandan. Isinya duit semua, 1,2 juta rupiah buat Mansur. Tugasnya mengisi pulsa ke 9 nomor ponsel, masing-masing 100.000. Karena menurut Mansur, satu nomor tidak bisa diisi ulang sampai 200.000 rupiah. Mansur telah siap dengan pena dan kertas untuk mencatat ke-9 nomor itu satu persatu. Tapi bener lo kesini kan Yud? Tanya Mansur. Ya iyalah, jawab Yudi. Bila ke-9 nomor ponsel selesai diproses, Mansur dapat upah 300.000 rupiah dari komandan. Plus 400.000 rupiah dari Yudi. Jadi, so far, ia udah mengantongi laba bersih 700.000 rupiah. Kerja tak sampai 3 jam dapat segitu. Siapa yang tak mau? Pikir Mansur. Ah, yang bener lo Yud, kata Mansur kegirangan. Sambil menanti pulsa masuk, Yudi memberi gambaran uang yang mesti ia hantar ke Mansur. Uang denda tilang Rp400.000 plus Rp200.000 pengganti pulsa ke nomor yang salah dan honor dari Yudi sebesar Rp400.000. Berarti Mansur akan diserahi 1 juta rupiah dalam bentuk cash keras. Dada Mansur empot-empotan mendengar jumlah uang segitu banyak. Itu kelihatan dari suara tertawanya, cengengesan. Mansur makin melayang saat ditambah 1,2 juta rupiah dari komandan polisi. Ingat 300.000 rupiahnya itu bagian Mansur. Jadi, ada 2,2 juta rupiah menanti Mansur. Saat pulsa ke-9 nomor ponsel telah diisi, total tagihan Mansur membengkak jadi 1,5 juta rupiah. Sementara di kantongnya cuma ada Rp50.000, hasil minjem dari istri. Mansur sama sekali tak terganggu. Saat rombongan Yudi dan Brigadir masuk ke mobil Ranger polisi hendak menuju lokasi Mansur, sang sopir polisi yang diperankan narapidana Emi minta diisikan pulsa lagi. 2 nomor pribadinya. Brigadir Ade Suherwin alias narapidana Entong mempersilahkan narapidana lain menitipkan nomor ponselnya. Buru-buru si hantu, botak, dan Anto meletakkan ponselnya di depan Emi. Jadi, Mansur dapat tambahan tugas mengisi 5 nomor lagi. Masing-masing 100.000. Dorong terus, teriak Napi Jontor setelah kelima nomor itu berhasil diisi. Sampai di titik ini, total tagihan Mansur mencapai 2 juta rupiah. Mansur masih happy ketika disodori 5 nomor baru. Yudi ngasih iming-iming tambah honor 300.000 rupiah. Demi persahabatan baru dengan pihak polisi. Jadi, honor Mansur genap 1 juta in total. Di sisi lain, angka tagihan Mansur tembus angka 2,5 juta rupiah sekarang. Mansur baru dapat masalah saat disuruh isi 5 nomor lagi. Pihak Alfa Midi sudah hendak closing, sudah lewat jam 10 malam. Semua transaksi di stop. Mansur baru gelisah saat disodorkan tagihan sebesar 2,5 juta rupiah. Berkali-kali ia bertanya kepada Yudi kapan akan tiba ke lokasinya. Nada Mansur gelisah dan semakin gelisah. Narapidana Emi, si sopir mobil Ranger terus memaksa Mansur untuk isi ulang pulsa. Dari loudspeaker ponsel, terdengar staf Alfa Midi membentak Mansur agar membayar tagihan. Semua ponsel geledek dimatikan. Para narapidana terbahak-bahak sebelum tidur. Entah apa yang terjadi kepada Mansur. Esok paginya, aku baca 4 SMS di inbox HP milik Danu. Dikirim oleh Mansur. Salah satunya dia bilang dia ditahan pihak staf Alfa Midi.
Dia minta agar Yudi selekasnya tiba membayar tagihan pulsa. Sesuatu yang tidak akan pernah terjadi. Entah bagaimana nasib Mansur malam itu. Pastinya nyesek. Entah bagaimana cara Mansur bayar tagihan 2,5 juta rupiah itu. Aku cuma bisa elus dada. Surat ke-12, Pakan Penjara. Dirpa Jaya Suprana yang baik, makanan di penjara, selanjutnya disebut pakan penjara, berkualitas asal-asalan. Bentuknya seperti muntahan kucing. Cita rasa standar, tawar. Variasi menu itu saja. Napi menamakannya nasi cadong. Tahanan pendamping dapur adalah pemegang absolutum dominium dalam hal pengolahan pakan. Katanya, mereka garuk-garuk pantat sambil menghiris labu air. Makan adalah hak asasi manusia, tertera di International Covenant on Economic, Social and Culture Rights. Konvensi internasional ini mengakui hak atas standar hidup layak, termasuk makanan yang layak, sebagai fundamental right to be free from hunger. Situs web Okezone merilis pernyataan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Hasanuddin Masail. Dia bilang, pemerintah baru dapat mengalokasikan biaya makan sebesar Rp8.500 per orang. Memanage lembaga ini adalah memanage Bismillahirrohmanirrohim. Harus banyak berdoa, ujarnya. Menanggapi soal pakan penjara, para napi terpaksa berkata, Astagfirullahalazim. Ada minimal 3.500 napi dan tahanan di surga penjara Salemba. Bila dikali Rp8.500, negara harus mengeluarkan uang sebesar Rp29,75 juta per hari untuk biaya makan narapidana. Dikali 30 hari, alokasi anggaran per bulan menjadi Rp892,5 juta. Itu baru satu penjara. Tahun 2013, ada 452 penjara di seluruh Indonesia. Over kapasitasnya mencapai 500%. Jumlah napi 157.684 orang, 50.751 tahanan dan 106.933 narapidana. Jadi, negara mesti menghabiskan dana sekitar 1,340 miliar per hari untuk kasih makan napi, golongan misterius manusia yang tak produktif. Uang Rp8.500 amat berarti bagi seorang pengangguran. Semangkuk bakmi ayam Rp15.000. Bila makan di warteg, seorang salesman pemula paling tidak mesti menyiapkan duit Rp13.000. Budget sekali makan seorang narapidana sebesar Rp2.800. Bisa lebih kecil bila disunat oknum sipir. Narapidana dikasih makan 3 kali sehari. Makan nasi cadong dianggap sebagai kehinaan di dalam penjara, AB Antikuo. Status, kasta, dan peringkat seorang narapidana bisa diketahui dari sini. Napi kaya, brengos, ster, dan pasukan tempur tidak akan menyentuh nasi cadong. Bagi mereka, cadongan adalah sebuah inconvenient. Lain penjara, beda pula menu nasi cadongnya, sekalipun bahan mentahnya relatif sama, seputar labu air, kacang panjang, sawi putih, buncis, kol, wortel, toge, dan tempe. Menu diputar per 10 hari. Kadang bisa ada pakan seperti gado-gado, tapi sedikit berair, basah. Butiran kacang tanahnya kasar dan sedikit. Napi bilang, yaitu gado-gado. Rasanya agak ofensif tak jelas. Cabai dan hasil olahannya jadi bahan pangan istimewa. Penjara tidak sediakan secara gratis. Daging sapi, telur, ikan, pisang, dan kacang hijau masuk dalam daftar menu rutin penjara. Distribusinya berkala. Tidak setiap hari seperti tempe. Selama 1,5 tahun di penjara, aku minum susu tidak lebih dari hitungan jari. Pisang dan ubi rebus Salemba berkualitas terburuk.
Aku curiga itu produk rejekan pasar. Hanya di penjara Sindur ada menu daging ayam dan ikan asin rebus. Bubur kacang ijo bertekstur sama di semua penjara, encer dan rasanya sedikit manis-manis absurd. Alien objek sering bercampur baur dalam pakan penjara, ad abundantiam dalam variasi. Kadang ada pubic hair, mayat cicak, kelabang mati, kecoa, serpihan plastik, kerikil, dan lain sebagainya. Seorang napi bercerita pernah menemukan gigi manusia. Secara sarkasme, aku ingin bilang, inilah makna opus para tamping dapur. Suatu hari, aku dan seorang pastem Palembang duduk di bibir lorong Blok G Rutan Salemba. Cadong kedua datang jam 11 siang. Dari balik pintu teralis pertama tampak seorang tamping dapur. Di belakangnya ada segerombolan napi. Mereka bergerak tanpa suara. Tamping itu membawa sekantong plastik hitam berisi rendang daging sapi. Sambil berjalan, ia menjunjung kantong daging itu tinggi di atas kepala. Gerombolan tahanan dan narapidana berjalan dengan rapat. Tak ada yang bicara. Sorot mata mereka tajam dan kejam. Sedikit mendongak, mata mereka mengarah ke kantong plastik hitam. Jarang ada kedipan mata. Mereka dalam kondisi alert, siaga 1. Tegang. Tamping tampak sedikit cemas. Ada meja kayu di depan aku duduk. Tamping dan rombongan napi pengiring akhirnya sampai di situ. Mendadak Tamping melepaskan kantong daging di atas meja kayu. Tanpa basa-basi, dilempar begitu saja. Sejurus kemudian, Tamping menarik badannya ke belakang secara intuitif. Seakan tahu, bakal ada catastrophic situation. Begitu kantong plastik terbuka, para napi dalam gerombolan serempak bergerak. Tanpa aba-aba dan komando, spontan mereka merilis energi kinetik potensial yang sedari tadi disolidkan dan dipersiapkan untuk momen ini. Mereka berebut potongan daging dengan beringas dan serius. So wild. Tidak ada caci maki. Tidak ada permainan kotor merebut daging yang sudah di tangan rival. Ada usaha menggeser badan pesaing dengan badannya. Tangan dan muka mereka jadi semakin ganas. Ada semacam pola geram dan gemeretak gigi di sekitar otot mulut. Urat-urat leher mereka mengeras. Dahi berkerut. Mereka mempertontonkan barbarianisme. Vulgar, spiritus imundus menampakkan diri. Aksi rebutan daging mirip segerombolan hiena alias dubuk mencabik seekor babi. Atau sekelompok ikan piranha menghabisi bangkai unggas. Beringas, kejam, cepat, tajam, dan rakus. Potongan daging yang terjatuh di lantai tetap diburu. Mereka bubar dengan setumpuk potongan daging di tangan, ad victoriam. Senyum tawa ceria kembali merekah. Mereka gembira sekali. Mereka layak berseru, labor omnia vincit, hard work conquers all. Inilah subgrup narapidana berpredikat napi Dayak, kodok atau orang gak jelas. Para napi itu hanya meninggalkan bercak minyak membekas di atas meja kayu. Surat ke-13, tirai penjara. Dear Pak Jaya Suprana yang baik, my best friend, Mariana Amiruddin, Komisioner Komnas Perempuan, Menerawang, aku jadi bertanya-tanya lalu apa gunanya ada penjara? Belum lagi soal salah tangkap. Pertanyaan macam ini mestinya keluar dari seorang anarko-sindikalis. Mungkinkah Mar punya koneksi dengan kelompok anarkis Black Cross? I don't think so. Ia seorang aktivis HAM perempuan, feminis, novelis, dan cat lover. Karibnya Ibu Firly Purwanti dari The O Project. Bila di Amerika ada dua term jail dan prison, di sini ada rutan, rumah tahanan negara, dan LP, lembaga pemasyarakatan. Jail didefinisikan sebagai penjara dengan masa penahanan pendek, di bawah 350 hari. 1 hari dalam penjara itu bagaikan forever. Di seantero bumi, pada tahun 2010, ada sekitar 10,1 juta orang menjadi warga penjara.
Amerika memiliki populasi napi terbesar, berjumlah di atas 2,3 juta. Artinya, 1 dari 100 orang warga negara Amerika memiliki kewarganegaraan, yaitu juga sebagai warga penjara. Mereka meringkuk di dalam 3.600 kompleks penjara di seantero Amerika. Indonesia punya sekitar 400 penjara. Belakangan, Denny Indrayana membangun sekitar 30 penjara baru setelah meledak kasus pemberontakan narapidana di penjara Tanjung Gusta yang menewaskan 5 orang sipir. Di tahun yang sama, Belanda menutup 8 unit penjara. Sebagai intermezzo, kaum abolis penjara berpendapat, ada lebih banyak penderita mental di penjara daripada di rumah sakit jiwa. Penjara adalah bagian dari criminal justice system. Sejarahnya gelap dan kelam, sesuram nasib para penghuninya. Sulit menelusuri jejak masa silamnya. Tidak ada situs penjara kuno, artefak, maupun fosil penjara yang berhasil digali. Aku berasumsi, kelahiran penjara seiring kemunculan negara sebagai organisasi sosial. Nabi Yusuf adalah tokoh pertama dalam Alkitab yang dipenjara. Bangsa Atina mengenal semacam penjara. Mereka sebut Desmoterion, place of chains. Sampai zaman si Pitung, narapidana diikat rantai berbandul besi. Penjara terkuno yang diketahui adalah Mamertine Prison, dibangun oleh Ancus Marcius, sekitar tahun 640 sebelum Masehi. Sejak tahun 1597, di atasnya, ada gereja San Giuseppe dei Falegnami. Kitab undang-undang kuno seperti Code of Hammurabi dari Babilonia memiliki implikasi adanya detention house. Di belahan bumi lain, di era yang sama, ada Sumerian Code, Hermes Trismegistus di Mesir, Manama Dharma Sastra di India, dan hukum Nabi Musa. Sebelum Plato berpikir tentang pemberian hukuman bagi pelaku kejahatan, bangsa Israel melempari batu kepada perempuan sundal di depan kemah tabut Tuhan, sampai mati. Padahal, ia selingkuh karena kerap jadi korban KDRT suaminya. Praktik punishment model begini lekat dengan spirit lex talionis, the law of retaliation, substansi hukum Hammurabi. Penjara dalam bentuk proto-modern lahir dari gerakan rakyat menolak penyiksaan dan eksekusi mati secara terbuka. Gerakan ini meluas di Eropa dan Amerika. Saat itu, seorang pencuri ayam bisa digantung atas perintah raja. Reformasi penjara dipengaruhi dua aliran filsafat Enlightenment, utilitarianisme dan rasionalisme. Para filsuf kedua aliran ini menganjurkan penjara digunakan sebagai pengganti public corporal punishments, seperti hukum cambuk, gantung, rajam, dan sebagainya. Ada dua alasan di balik pendapat itu. Mereka hendak menjadikan penjara sebagai alat pembuat kapok, dan deteren agen bagi calon kriminal. Mulailah Perancis mengirim para kriminal dan pelanggar hukum ke berbagai daerah koloni tropis mereka, termasuk ke Louisiana. Sistem penal kolonis French Guiana bertahan sampai tahun 1951. Das the Watch, Devil's Island ring the bell. Selain Perancis, Rusia memberlakukan semacam sistem kerja paksa bagi para pelanggar hukum. Katorga adalah kamp penjara kerja paksa yang terletak di area tandus gurun Siberia. Namanya saja sudah bikin bulu kuduk merinding. Aku berasumsi, penjara terbukti gagal sepanjang sejarah eksistensinya. Para pencinta penjara punya berbagai teori mempertahankan keberadaan penjara. Teori rehabilitasi, deterrence, penjinak, pembalasan, dan sebagainya, tidak mampu membuat orang tidak kembali masuk penjara. Lihat saja data statistiknya. Setiap tahun terjadi peningkatan jumlah narapidana. Sampai-sampai Presiden SBY mengalokasikan dana 40-an triliun rupiah untuk membangun penjara baru. Bukankah dana sebanyak itu lebih baik dibelikan Raskin?
Mengapa selalu ikut-ikutan Amerika dengan membangun prison industrial kompleks? Industri penjara Amerika, setiap tahun, menyedot dana 760 miliar dolar Amerika Serikat dan mempekerjakan 800.000 orang sipir. Entah berapa profit yang mereka peroleh dari narapidana. Inefektivitas institusi penjara membuat negara seperti Swedia dan Jerman melirik sistem denda, community service, dan restoratif justice sebagai solusi alternatif. Sampai di mana kesuksesan solusi alternatif itu, kita belum tahu. Surat ke-14, The Outer Space. Dear Pak Jaya Suprana yang baik, sebelum masuk pada inti masalah, aku merasa perlu menulis preface. Setelah setengah jalan membuat orat-oret outline, so-called outline. Padahal, aku menolak untuk memahami apa itu outline atau bahasa kerennya kerangka tulisan. Apalagi menerapkan itu sebagai salah satu teknik menulis. Aku juga tak punya metode. Menulis ya tulis saja, lalu baca ulang. Kurangi, tambahkan di sana-sini, bila dirasa atau dianggap perlu. Jadi feeling dan intelek harus main. Terakhir ya editing. Sebelum melantur semakin jauh, beberapa analis mungkin akan bilang, ruwet, sebaiknya aku kembali pada apa yang kutemukan di setengah jalan tulisan ini. Sesuatu yang bikin aku terpaksa menyusun preface ini. Apakah itu? Aku menemukan absurditas frasa kata benda angkasa luar. Awalnya, gabungan kata benda dan adjektiva ini terdengar tak enak sekali. Lalu, aku bolak-balik, jadi luar angkasa, atau sekali lagi angkasa luar. Sekalipun sudah dibolak-balik, frasa ini tetap tidak berubah arti. Tetap bisa diterima dan dipahami. Dan tetap saja, tak enak didengar. Dari sini, aku sontak menyadari ajaibnya bahasa Indonesia. So-called bahasa Indonesia, padahal ini varian bahasa Melayu. Ben Anderson, Indonesianis Amerika kelahiran Tiongkok, bilang bahasa Indonesia adalah bahasa fosil. Faktanya, bahasa Indonesia cuma ada di sinetron mini budget, produksi semua stasiun televisi swasta. Dalam interaksi sosial sehari-hari, mana ada si orang Indonesia yang berbicara seaneh itu? Oke, stop. Sebelum opiniku semakin sengit soal bahasa sinetron dan selalu ada kemungkinan aku kebablasan sehingga menyakiti para sineas, sebaiknya kita kembali pada soal kata angkasa luar atau luar angkasa. Tetap terdengar janggal. Dalam pembakuan banyak bahasa dunia, ada semacam formalisasi penempatan posisi kata untuk membentuk struktur kalimat. Misalnya, kata benda harus ditulis di awal, diikuti kata sifat atau kata keterangan. Or vice versa. Tampaknya, pembakuan semacam itu tidak berlaku dalam bahasa Indonesia. Contohnya yaitu, luar angkasa dan angkasa luar. Kedua struktur ini tetap punya arti sinonim. Bandingkan dengan kata outer space. Bila dibalik, space outer, ia menjadi sebentuk bunyi-bunyian tanpa arti, tidak dimengerti, tidak jelas. Ia menjadi bukan kata benda. Dalam surat ini, saya memutuskan menggunakan kata outer space. Sekalipun diiringi rasa takut dianggap tidak menghormati EYD, uneducated, kebarat-baratan, atau bahkan tak nasionalistis. What the heck? Saya bukan pujangga, penyair atau sastrawan apalagi sehebat Ronggo Warsito. Toh, tulisan ini tidak pernah bermaksud diikut-sertakan sebagai kontestan dalam lomba mengarang. Hidup di bumi, aku rasa tak terlalu berbeda dengan tinggal di International Space Station. Penjara dan outer space adalah dimensi misterius, alam gaib, sangat asing. Bedanya, in space, gravitasi bikin ringan segalanya, zero gravity. Tapi di penjara, segalanya menjadi terasa berat. Tidak banyak yang tahu, kita punya koloni permanen antariksa sejak tahun 2000, setahun sebelum film A Space Odyssey dirilis.
Stasiun antariksa itu berukuran satu lapangan sepak bola. Beratnya 1.000.000 pounds. Sampai tahun 2013, ada 216 orang, laki-laki dan perempuan, tercatat pernah singgah di sana. Astronot, kosmonot, taikonaut, angkasawan, antariksawan. You name it, mereka sinonim. Di penjara, mereka yang pernah singgah disebut narapidana, napi, warga binaan, warna, WBP. Apapun sebutannya, mereka sinonim. Entah sudah berapa miliar manusia pernah dibui sepanjang sejarahnya. Sejarah penjara sekelam black hole. Dalam Alkitab, Nabi Yusuf adalah figur pertama yang tercatat pernah dibui. Dia dibui di dalam penjara Firaun Mesir. Saat ini, di seluruh bumi, ada sekitar 10 juta manusia di penjara. Amerika, Rusia, dan Tiongkok adalah negara dengan populasi narapidana di atas 1 juta orang. Entah berapa banyak kas negara harus menguap untuk biaya hidup jutaan manusia tak produktif itu. Baik di dalam stasiun antariksa maupun di hotel Prodeo, sesuatu yang biasa bisa menjadi luar biasa, ordinary becomes peculiar. Tindakan ceroboh bisa memicu bencana. Terma second chance bisa jadi tidak pernah ada. The unforgiving place, both of them, penjara dan luar angkasa. Seliweran atau nyantai di area dalam penjara dan spacewalk di ruang hampa udara, berpotensi menjadi aktivitas berbahaya. Nyawa bisa melayang. Seorang napi bisa tiba-tiba ditikam belati atau gunting tanpa alasan jelas. Contohnya, Wilson Simanjuntak. Dia ditikam 9 kali saat main catur. Berita soal penikaman ini disiarkan koran Radar Karawang. Astronot yang sedang melakukan outdoor spacewalk bisa melayang permanen di jagat raya bila tali pengikat terlepas. Waspada dan mawas diri in detail adalah kunci keselamatan, baik di dalam stasiun antariksa maupun di dalam penjara. Dalam rangka mengurangi risiko lingkungan ekstrim, NASA dan otoritas penjara memberlakukan seperangkat aturan dan disiplin terhadap hampir segalanya. Penjara edan seperti LP Cianjur mengharuskan napi muslim sholat subuh dengan sanksi gebukan rotan bila tidak mau bangun. Di penjara Karawang, seorang narapidana pernah ditendang hingga tersungkur ke tanah oleh sipir Asep. Sebabnya, si narapidana keluyuran keluar kamar saat sholat Jumat digelar. Narapidana dan astronot mesti efisien dalam segala hal. Misalnya, di hari Senin pagi seorang astronot meminum jus jeruk dan pipis di siang harinya. Urin itu diproses purifikasi dan bisa diminum kembali keesokan harinya. Tidak ada penjara secanggih itu. Air masih berlimpah dibanding di stasiun antariksa. Namun, semua napi mesti irit air. Fakta tak terlalu menarik, baik di penjara dan stasiun antariksa, tidak ada kulkas. Ada sedikit pengecualian terbatas, di kamar-kamar sel elit para bos gede seperti AIN. Anda mungkin tak percaya kalau kipas angin memiliki peran signifikan di stasiun antariksa dan penjara. Begini penjelasanku. Sirkulasi udara lenyap dalam ruang tanpa gravitasi. Karbon dioksida akan bergumpal seperti tabir awan kasat mata di atas kepala astronot. Itu memicu apa yang dinamakan carbon dioxide headache. NASA menggunakan kipas angin sebagai solusi masalah. Doesn't take a genius to solve that problem. NASA did. Begitu juga di bui. Overpopulasi sel di beberapa penjara sinting tembus angka 600%, bikin temperatur naik. Sel jadi panas dan lembab. Tidur tak mungkin bisa nyaman. Gerah, napi penghuni kamar cenderung jadi temperamental, emosian, sensi, gampang marah. Akibatnya, clash fisik jadi rentan. Solusinya kipas angin. Aliran udara sintetis juga berfungsi memukul mundur manuver serangan nyamuk. AC adalah suatu kemustahilan di dalam penjara.
Soal biaya, aku rasa keduanya tidak sedang bercanda. Stasiun antariksa menyedot dana $350.000 Amerika Serikat per jam, once again ladies, per jam, agar membuatnya tetap melayang. Pemerintah Indonesia mesti mengalokasikan anggaran sekitar 2 miliar per hari untuk biaya makan 170 ribuan orang napi pada 2015. Dihitung per kepala sebesar Rp12.000. Itu baru biaya makan. Kemarin, Menteri Yasona Laoly bilang, saat ini, tahun 2016, narapidana sudah mencapai 183.000 orang. Thanks to UU nomor 35 tahun 2009. Mungkin banyak orang tidak tahu, Zero G melunakkan tulang. Di atas tanah, tulang berkembang dan beregenerasi sebagai respons beban aktivitas kerja tubuh. Di ruang hampa udara, segalanya menjadi ringan tanpa bobot. Kondisi ini membuat tulang tidak perlu menopang beban berat badan. Daur ulang sel tulang otomatis melambat. Tulang menjadi tipis dan lemah. Pasca menopause, bobot tulang berkurang 1% per tahun. Bobot tulang seorang astronot, perempuan dan laki-laki, akan berkurang 1% dalam waktu 1 bulan. Pola pakan penjara dengan variasi menu itu saja bikin banyak narapidana kekurangan gizi. Belum lagi bicara soal higienitas. Mungkin, di penjara, pengeroposan tulang tidak se-ekstrim di outer space. Namun, penjara tidak diragukan lebih berbahaya bagi kesehatan. Seseorang bisa kena berbagai penyakit, mulai dari kurap sampai HIV/AIDS. Hidup di dalam space station sangat membosankan. That's why, NASA sangat memperhatikan faktor moral astronot. Strateginya, instalasi telepon dan konsultasi psikiater. Astronot bisa menghubungi keluarga kapanpun mereka kangen. Dikurung dalam penjara bikin kejenuhan berkembang biak secara liar. Narapidana dilarang menggunakan ponsel untuk bicara dengan sanak saudara. Di beberapa penjara disediakan wartel, warung telekomunikasi. Masalahnya, bayar pakai apa? Tidak ada yang gratis di dalam penjara. Dipisahkan dengan mereka yang disayang, setelah hak atas kebebasan dirampas, bukan hanya bikin moral ambruk. Itu bikin mental hancur dan depresi. Semua narapidana adalah orang stres. Totali, tidak ada pengecualian. Tentu saja, negara tidak memberikan fasilitas konseling dengan psikolog. Narapidana hanya bisa menitikkan air mata secara diam-diam. Di dalam hati yang paling dalam. Karena kita para narapidana tahu, they just don't give a damn about it. Sebagian besar dari mereka bahkan sering bilang, siapa suruh melanggar hukum. Namun, bagaimana dengan narapidana collateral damage? Di antara para kriminal dan outlaws, ada mereka yang dijebak aparat, difitnah atau tidak sengaja melanggar hukum negara, atau mereka yang mencuri karena terpaksa. Kemanusiaan lebih banyak memilih diam dalam kasus Michael Morton. Ia dipenjara selama 24 tahun sebelum tes DNA membuktikan pembunuh istrinya. Dalam sistem keadilan Indonesia, bukan hanya its criminal justice system, kemanusiaan juga diam di saat begitu banyak hakim bisa disuap. Sudah menjadi keyakinan umum bahwa para hakim itu enggan bersusah payah mencari kebenaran. Semoga para hakim kita itu membaca tulisan ini, bahwa mereka tidak dipercaya sebagai the embodiment of Goddess Demis Sang Dewi Keadilan. Surat ke-15, Prostituierten. Dir Pak Jaya Suprana yang baik, Blok H penjara Salemba jadi on fire sewaktu Bianca datang. Sedikit gempar, kasak kusuk merebak. Napi-napi penghuni lorong blok berebut ingin melihatnya. Antusias sekali. Perbincangan seru seputar Bianca marak malam itu. Blok jadi ceria, penuh gelak tawa. Tidak seperti mayoritas orang tahanan baru, Biana langsung turun blok begitu mendarat di rutan Salemba.
Ia tidak perlu menjalani proses masa adaptasi di sel penampungan khusus Mapenaling. Kepalanya tidak digunduli. Padahal, dibotakin adalah tradisi semua penjara, sebagai inaugurasi newcomer, penanda antara narapidana lama dan baru. Rambut Bianca tetap terurai panjang melewati pundak, hitam dan mengilap. Dia berjalan gemulai, dikawal Foreman Alfonso, pengurus blok bernama Erik dan KS Dogol. Sabu-sabu disediakan sebagai jamuan untuk Bianca. Malam itu, bibir Bianca tampak merah merona dilapisi lipstik. Bedak menghias wajah tirusnya. Rok mini ketat, menyingkap sedikit area paha. Sepatu hak tinggi membuat cara berjalannya bagai di atas panggung Victoria's Secret Fashion Show. Bianca menetap seminggu di kamar Foreman Alfon, biasa disebut shower. Ternyata, Bianca adalah seorang residivis, sudah pernah beberapa kali masuk penjara. Selalu berkasus narkoba. Dia dan aku sempat menjalani persidangan di hari yang sama, Selasa. Dimanapun Bianca berada, dia selalu jadi pusat perhatian. Kata beberapa orang napi, dia cantik dan seksi. Bianca bernama asli Suherman. Tidak banyak narapidana transgender, lebih pas disebut trans woman di dalam penjara. Di Salemba, ada belasan trans woman. Di Sindur, ada 4 orang. Sementara itu, di Lapas Karawang ada 2 transgender bernama Made dan Manda. Penjara tidak memiliki tendensi sisifobia eksesif. Terutama di Salemba. Mereka tidak pernah dibully atau diolok-olok. Tidak pernah ada kasus transgender digulung atau dipukuli. Di Salemba, mereka memiliki komunitas sendiri, dengan kepala suku bernama Diana. Penjara Sindur tidak begitu simpatik terhadap narapidana bertendensi transgender. Di penjara ini ada beberapa orang transgender, Mumun, Tika, dan 2 orang lagi yang namanya tidak aku kenal. Beberapa orang narapidana kerap mengolok-olok mereka. Malahan, kepala Mumun, transgender paling ngetop, pernah diinjak, setelah jatuh ke lantai akibat dipukul. Kejadian ini hanya ditertawakan oleh sejumlah narapidana yang mendengar kisahnya. Tak ada konsekuensi apapun terhadap si pemukul. Lapas Karawang termasuk lingkungan kondusif transgender. 2 orang narapidana trans woman di sini menempati sel khusus. Mereka tidak dicampur dengan narapidana cisgender. Sebagai surganya penjara, Salemba memiliki varian LGBT terlengkap. Mulai dari segelintir biseksual, andropilik non-crossdresser, transgender transvestite, sampai hardcore trans woman. Golongan terakhir ini melakukan operasi feminizing genitoplasti atau penektomi, sekalipun setahuku belum ada yang sampai melakukan vaginoplasti seperti Bunda Dorce. Kehadiran mereka di dalam penjara tidak dipermasalahkan. Sebagian narapidana melihat mereka sebagai entertaining culprits. Malah ada sejumlah narapidana berusaha jadi pacar mereka. Skop pekerjaan kelompok transgender seputar pencuci baju, hairstylist, tukang pijat, atau penjual makanan. Trans woman berparas cantik biasanya jadi gundik narapidana elit atau brengos. Setiap orang punya sisi gelap, termasuk trans woman. Beberapa orang di antara para khunsa itu, not many in number, punya sisi gelap berprofesi sebagai prostituerten penjara, alias pramunikmat aka pekerja seks komersial. Setelah semingguan menempati kamar sel Foreman Blok H, Bianca diboyong kekasih barunya, KS Dogol ke kamar H5. Tirai mewah, untuk ukuran penjara, dipasang. Tujuannya, crystal clear memiliki privasi. Entah apa yang mereka lakukan di balik tirai itu. Kami, para narapidana dan tahanan, tidak terlalu memberi perhatian khusus terhadap sejoli penjara itu. Yang pasti, mereka sangat mesra dan intim. Bikin ngiri banyak pihak. Layaknya pasangan suami istri, KS Dogol menyapa Bianca dengan sapaan mama.
Sekitar 2 mingguan pasca kedatangan Bianca, terjadi perubahan perilaku pada Erik. Dia jadi rajin sholat, sering pakai sarung. Sebelumnya sama sekali tidak pernah. Keceriaan hilang dari wajahnya. Sekalipun tidak menjadi agresif, sangat bisa diketahui kalau Erik punya problem psikologis. Ia mencemaskan sesuatu. Bukan hanya cemas, kadarnya mencapai titik ketakutan. Begitu juga dengan Foreman Alfonso. Suatu waktu aku bertandang ke kamar Cak Ali, Foreman Blok D. Ia salah seorang foreman terkuat di Salemba. Entah bagaimana awalnya, tapi diskusi santai masuk ke permasalahan pengidap human immunodefisiency virus HIV. Di penjara, HIV disebut penyakit 3 huruf. Nama Bianca disebut-sebut sebagai salah seorang narapidana karier HIV. Erik dan Alfonso sempat gembar-gembor pernah berpesta orgi dengan Bianca. Oral seks semacam itu dianggap privilege narapidana elit penguasa blok. Informasi rahasia dari Foreman Are itu segera menjelaskan soal sebab mengapa Erik galau dan mendadak rajin sholat. Surat ke-16, Kutukan Testosteron. Dirpa Jaya Suprana yang baik, kelamin punya hati, menurut novelis cum feminis, Mariana Amiruddin. Dia kakak perempuanku. Tengah malam, tanggal 16 Juli tahun 2015, aku resmi jadi adiknya. Jam 0.49, Mar menulis komentar di sebuah kolom media sosial milik jurnalis Andreas Harsono. Begini katanya, Zheng Weijian sekarang sudah jadi keluargaku. Semoga ia tidak disakiti lagi. Mataku sontak basah. Berkaca-kaca. Tak sampai nangis sih. Tapi, ada haru dalam hati. Euforia bening membuat badanku serasa memudar. Melunturkan segala ketakutan dan luka hati. Aku bangga sebagai adiknya. I'm so honored. Aku memiliki seorang protektor. I'm secure, dibela kekuatan magis seorang perempuan seperti dia. Oke, cukup main perasaannya. Sekarang kita kembali ke dunia seksualitas. Di penjara, seks adalah salah satu masalah. Not a major issue, but a big problem. Bagi beberapa narapidana, masalah ini bisa menjadi beban psikologis tambahan. Terutama bagi mereka dengan kasus pemerkosaan, perzinahan atau kena pasal perlindungan anak. Di penjara Jakarta, Salemba dan Cipinang, mereka dilabeli istilah stud. Di lapas Karawang, mereka disebut ojos. Narapidana stud memiliki karakter tersendiri. Ada varian suka bengong dengan mimik muka aneh. Beberapa orang berasumsi mereka keseringan ngayal mesum. Di LP Karawang ada contoh narapidana ojos semacam ini. Aku tidak tahu namanya. Aku panggil dia dengan sebutan Aki-Aki. Dia dapat vonis 8 tahun penjara akibat melakukan pelecehan seksual terhadap cucu tirinya sendiri. Menurut preman tua, Bang Konde, Aki-Aki ini pernah diintip sekamar sedang masturbasi di toilet saat menjelang sholat maghrib. Dia pernah bilang kepadaku, hobinya ngeseks. Dia bercita-cita melakukan trisam sesaat setelah bebas nanti. Bagiku, nyata benar, orang tua satu ini seks edik. Aki-Aki lewat setengah baya ini juga pernah jadi bahan tertawaan seantero penjara setelah ditegur petugas Kamtib, Haji Edi. Sebabnya, si Aki-Aki melakukan oral seks dengan istrinya di aula besukan. Banyak yang melakukan hal itu di sana, tetapi si Aki-Aki ini keterlaluan. Dia sampai mengeluarkan genitalnya. Bikin gerah Pak Haji Edi. Sebagai lelaki normal, semua narapidana pasti punya libido. Penjara merampas semua jenis kebebasan para outlaws. Termasuk kebebasan melakukan aktivitas seksual. Karena nafsu ditahan, mereka jadi gampang marah. Mungkin karena libido tak tersalurkan, mereka jadi frustasi. Libido itu semakin lama semakin kental, menggumpal, membatu,
dan akhirnya bermetamorfosis menjadi energi potensial kemarahan. Kapan waktu bisa meledak? Unpredictable, they are becoming a nasty time bomb. Ada satu narapidana keturunan Timor Leste di Salemba, namanya Henry. Dia punya koleksi 1000 film porno di dalam gadget Samsungnya. Ini contoh ekstrim. Dia jadi sedikit istimewa. Dia lebih labil, temperamental, tak jernih dalam berpikir, dan sering melau-melau tak jelas. Alhasil, too many times dia terlibat masalah dan berkelahi. Entah di mana dia sekarang. To tell you the truth, penjara bukan habitat bonobo, di mana kita bisa menonton, sambil ngakak, atraksi adegan primata berkopulasi secara vulgar. Amazing, monyet ini bisa berkelamin dengan variasi pose. Just like human do so well. Saking pornonya, kanal Animal Planet terpaksa menerapkan kebijakan sensor. They are just too vulgar. Mereka beraksi di sembarangan situasi dan lokasi. Di atas batu, di balik semak, di sela-sela rerumputan. Di mana saja dan volumenya terlalu sering. Mereka bahkan melakukannya di atas dahan pohon. Namun, penjara bukan uncivilized tropical jungle semacam itu. Sama sekali bukan. Aku tidak pernah melihat aktivitas seksual di dalam penjara, kecuali di ruang besukan. Di penjara Salemba, dan mungkin di banyak penjara lain, ruang besukan jadi arena mesum. Tidak ada fasilitas ruang seks di penjara manapun. Pemerintah tidak berani bereksperimen dengan gagasan ini. Jadi, aktivitas seksual tetap menjadi kegiatan terlarang. Dengan sangat terpaksa, titik pertemuan antara dua gender dimaksimalkan. Aula besukan dipakai sebagai semi-sex chamber darurat. Adegan erotis malu-malu dapat disaksikan di sini secara live event dan terbuka. Padahal, ada kamera CCTV. They just don't care. Menurut Om Beni Budiman, LP Batu di Nusa Kambangan paling parah. Adegan hardcore seksual intercourse dapat disaksikan secara vulgar di aula besukan. Di sana, para narapidana kelas berat benar-benar melakukan kopulasi secara terbuka. Seperti Japanese orgy party saja, kata Om Ben. Beberapa penjara, menurut desas-desus narapidana, membiarkan toilet, poliklinik, dan ruang kantor petugas tertentu difungsikan sebagai ajang hardcore aktivitas seks. Tentu saja ada biayanya. Tidak gratis. Narapidana dan pasangannya, entah itu istri, tunangan, pacar, selingkuhan, dan PSK bisa memuaskan nafsu birahi di sana. Panas api nafsu seks yang berkobar-kobar membuat seks animal seperti Homo sapiens melupakan segalanya. Lupa bahwa kegiatan itu ilegal dalam penjara. Di Salemba pernah ada kasus seorang tamping besukan berkopulasi dengan pasangannya di dalam toilet. Pintu toilet didobrak beberapa orang petugas keamanan dan si tamping harus berakhir di karantina dalam sel isolasi. Ia melakukan tindakan indisipliner, berzina di toilet. Jadi bahan tertawaan seantero penjara. Di rutan Gunung Sindur, toilet digunakan sebagai love chamber ilegal. Harganya sekitar Rp500.000 dengan durasi sekitar 15 menit. Ini permainan petugas besukan, bukan polisi tutup mata karutan. Di lapas Warung Bambu, toilet tidak pernah dijadikan media seksual intercourse. Sebabnya simpel, aula besukan tidak memiliki toilet. Ruang Kamtip dan KPLP disalahgunakan sebagai motel. Tidak semua narapidana memiliki dana dan akses menggunakan ruang bercinta itu. Budgetnya mencapai Rp2,5 juta. Durasinya fleksibel. Kalapas Abdul Haris pernah mengancam akan memutasi petugas yang ketahuan melakukan praktik sewa kamar. Namun, praktik semacam itu terus terjadi. Para narapidana Niger paling sering menyewa kamar mesum itu, terutama Ken Zendik. Dia gonta-ganti pasangan.
Hasrat seks dipengaruhi faktor biologis, psikologis, dan sosial. Secara biologis, kadar hormon testosteron dalam darah diduga mempengaruhi perilaku seksual. Tidak terlalu berlebihan bila narapidana dikatakan sering menjadi korban kutukan testosteron. Karena seringkali birahi, tetapi tiada penyelesaian wajar, selain masturbasi. Ketika mereka melakukan onani, mereka menjadi apa yang disebut Mariana Amiruddin sebagai lelaki gila. Poros hipotalamik pituitary gonad, HPG aksis, juga menentukan produksi hasrat seksual. Faktor psikologis dan lingkungan kehidupan sosial narapidana bersifat antagonis terhadap libido. Keduanya tidak memungkinkan hasrat seksual berkembang secara sehat. Depresi dan kekerasan mematikan fantasi seksual yang mungkin hendak dihidupkan dalam dunia angan-angan seorang narapidana. Ketiadaan primis stimulan, contohnya perempuan, tentu saja, menghambat hasrat seksual. Hanya di penjara damai seperti LP Karawang para narapidana dapat melakukan fantasi seksual setiap hari. Metodenya, penyalahgunaan ponsel. Mantan pengurus Blok D, Cecep, pernah melakukan SBP Sex by Phone dengan seorang narapidana dari blok wanita via Skype. Entah bagaimana, hobi pasangan ini ketahuan petugas. Akibatnya, si narapidana perempuan diterbangkan ke penjara lain. Si Cecep cengar-cengir tidak menjawab ketika aku bertanya soal ini. Brother Cecep bukan satu-satunya narapidana pengguna media video call dalam usaha mempraktikkan pseudo-sexual intercourse. Selain SBP, mendesah merupakan metode dan lain yang dilakukan narapidana warung bambu. Ade Suherwin punya 6 orang pacar. Mereka kenalan via telepon salah sambung, di sela-sela aktivitas Ade mencari korban geledekan. Media sosial macam Facebook dan Line Free Talk merupakan sarana mayoritas narapidana mencari perempuan kesepian. Banyak narapidana menggunakan foto palsu dalam usaha memikat lawan jenis. Ada yang mengaku sebagai pelaut, peternak lele, anggota polisi, manajer perusahaan swasta, dan sebagainya. Selain jurus tipuan, sebagian kecil narapidana terbuka, jujur bilang ada di penjara. Motifnya, atau harapannya, ia akan dinilai sebagai lelaki jujur dan bisa diandalkan. TKW di luar negeri, perempuan setengah baya, jablay, remaja putus sekolah, atau free sex society adalah target korban mereka. Para korban ini mereka sebut pletokan, plesetan dari kata free talk. Jelas, Ade Suherwin bukan satu-satunya narapidana dengan hobi mendesah. Terlalu banyak jumlah narapidana penghobi aktivitas ini bila disebut satu persatu. Jadi, kita ambil Ade Suherwin sebagai contoh kasus. Secara rutin, Ade menelepon salah satu pacarnya sekitar jam 10 malam. Setelah geledekan selesai, perbincangan normal nan mesra berfungsi sebagai pembuka atau foreplay. Lama-kelamaan, pembicaraan menjurus ke area sensitif genital. Desahan lawan jenis, bagi Ade dan kawan-kawan, dan bagi si perempuan, merupakan rangsangan seksual. Pernah suatu malam Ade melakukan desahan tepat di samping lapak tidurku. Dia tidur di sana malam itu. Lama-kelamaan, desah-mendesah itu menjadi sedemikian gross dan disgusting bagiku. Aku ambil bantal kepala, ku hajar muka Ade dengan bantal itu. Dia cengengesan dan pindah ke toilet. Desahan berlanjut di kamar mandi yang penuh dengan air. Jelas ketiadaan perempuan membuat mayoritas narapidana lelaki merasa bagai hidup di gurun pasir Siberia. Dingin, tandus, kering, gersang, tiada air, dan merana. Di rutan Salemba, waria menggantikan peran perempuan. Sejumlah bos dan brengos penjara memiliki pacar waria. Ada segelintir waria berprofesi sebagai PSK. Segelintir narapidana menjadi klien mereka.
Mereka melakukan seks oral di toilet. Jarang terjadi kasus narapidana menjalin hubungan asmara dengan sipir perempuan. Ada sedikit kasus seperti itu di LP Karawang. Si petugas langsung dimutasi. Ketiadaan perempuan ini membuat 2 orang narapidana jadi nekat. Ismail, Tamping KPLP penjara Warung Bambu, pernah hendak memperkosa pacar barunya. Kejadiannya di hari Minggu sore. Sebagai Tamping KPLP, dia punya kapasitas memasukkan perempuan atau terima tamu di luar hari besukan. Saat itu, aku sedang beres-beres ruang kamtip. Lalu, ada suara berisik. Beberapa orang petugas berusaha membuka pintu kantor KPLP secara paksa. Dengan menendang pintu, keras sekali bunyinya. Berulang-ulang, mereka mendengar suara perempuan yang berteriak, meronta, berusaha menyelamatkan diri dari amukan nafsu birahi Ismail. Pintu berhasil didobrak. Perempuan berjilbab itu selamat. Kasus ini tidak sampai ke telinga Kalapas. Ismail selamat, tetap jadi Tamping, bahkan diangkat jadi Foreman Blok A. Kasus kedua kutukan testosteron adalah Sugih, narapidana Ojos Tamping Kamtip. Dia memperdaya seorang perempuan bersuami sehingga datang ke penjara pada Jumat malam. Sama seperti Ismail, sebagai Tamping Kamtip, Sugih pun punya kapasitas terima tamu di waktu-waktu janggal. Perempuan asal Bekasi itu diiming-imingi akan diberi uang 30 juta rupiah oleh Sugih. Alhasil, ia hendak diperkosa di dalam mobilnya. Sugih mencekik leher dan menodongkan sebilah pisau cutter ke perut perempuan itu. Tidak tahu, apakah Sugih berhasil dalam aksi itu atau tidak. Ketika aku tanya dia di sel tikus, dia bilang belum sampai diperkosa. Hanya dicekik dan ditodong cutter. Akibat kasus itu, Sugih harus mendekam di sel tikus selama sebulan dan diterbangkan ke penjara Subang. Penjara tidak memiliki tendensi homofobia. Sama sekali tidak ada. Pasca penjara dibanjiri narapidana narkoba akibat implementasi UU Nomor 35 Tahun 2009. Narkoba dan kekerasan menjadi isu utama penjara. Aktivitas seksual dan asmara sesama jenis tetap ada, tetapi tidak pernah jadi bahan pergunjingan. We just don't care about it. Tidak seperti in certain religious community, kelompok gay dan homoseksual diperlakukan secara terhormat dan sederajat di dalam penjara. Selama mereka tidak macam-macam tentunya. Siapapun yang melakukan tindak kejahatan atau merugikan orang lain akan disikat habis di penjara. Mau homo, gay, heteroseks, pemulung, dan rampok bakal bonyok. Satu keistimewaan kelompok gay, homo, dan transgender penjara, mereka tidak rusuh. Aku tidak pernah melihat ada transgender digulung akibat berhutang sabu-sabu atau gara-gara mencuri. Seperti kata pepatah, as above so as below, seperti di atas langit demikianlah di bumi, seperti di alam bebas, begitu juga di dalam penjara, jumlah narapidana homoseksual sedikit dibandingkan kelompok heteroseksual. Bagi narapidana heteroseksual, solusi bagi ketiadaan perempuan adalah masturbasi. Hiruk-pikuk dan overkapasitas rutan Salemba membuat aktivitas ini tidak terlalu kelihatan. Salah satu alasan rutan Salemba jadi surganya penjara adalah tidak ada jam malam. Para tahanan dan narapidana beraktivitas 24 jam sehari. Pintu sel tidak pernah dikunci. Pintu gerbang antar blok bisa dibuka. Kami bisa loncat blok tengah malam tanpa hambatan berarti. Namun, tidak demikian di penjara baru macam rutan Gunung Sindur. Pasivitas narapidana di malam hari cenderung membuat pikiran narapidana jadi liar. Rutan Gunung Sindur kebalikan rutan Salemba. Ia penjara ketat, kalau tak mau disebut edan. Di rutan Gunung Sindur, aku menempati kamar besar dengan 30-an orang penghuni. Ada 5 toilet, tidak ada kipas angin, televisi,
perabotan dari logam dan besi, atau stop kontak listrik untuk mengisi ulang baterai ponsel. Kadangkala, kutukan testosteron datang bagai badai. Di tengah malam, saat mayoritas narapidana hendak tidur atau sudah berada di alam mimpi, ada saja 1-2 orang narapidana melakukan onani di toilet. Ada potongan gambar koran artis Krisdayanti ditempel di toilet nomor 5. Narapidana Ozi sering masturbasi di sana. Dia dikenal luas dan dapat predikat tukang coli. Dia bahkan onani sebelum mandi untuk sholat Jumat. Edan. Kegiatannya itu selalu diketahui napi lain. Jadi bahan ledekan dan gurauan. Namun, tetap tidak menjadi sesuatu yang tabu atau ofensif. Borjuis bangkrut macam aku dan bokap Sur, usia 55 tahun, terlalu sombong, terlalu cerdas, too old, untuk melakukan masturbasi yang disebut PR. Sarkar sebagai useless activity. Kami tidak pernah identik dengan kegiatan aneh ini. Kami terlalu pandai dan sangat mampu mengendalikan pikiran. In my case, aku selalu ingat ayat, roh itu penurut, tapi daging lemah. Karena lemah itulah, aku menjauhkan diri dari berbagai macam godaan seperti tidak pernah menonton film porno, membaca kisah erotis, atau melihat gambar perempuan seksi. Di rutan Gunung Sindur, aku menyibukkan diri dengan memelihara ikan dan membaca buku dan tidur. Lagi pula, in tantric tradition, we are not allowed to waste the most important and best ingredient in human's body, maybe in the whole universe, seminal fluid. Dalam bahasa Sanskrit, seminal fluid disebut ojas. Esensi termurni dan terbaik dari nutrisi ada di sana. Karena dari seminal fluid inilah, sebuah kehidupan baru diciptakan. Jadi, dapat dipahami bila material biologis ini sangat berharga. Super jenius seperti Nikola Tesla memahami benar arti penting seminal fluid bagi otaknya. Makanya dia selibat. Pernah jatuh cinta kepada seekor burung merpati putih. Tesla adalah penemu listrik, bukan Thomas Alva Edison, bahkan ia sudah menemukan teknologi wireless electricity. Dia bisa menyalakan lampu bohlam dari jarak jauh tanpa kabel. Di dalam laboratoriumnya, dia sering terlihat bermain-main dengan bola cahaya. Sampai sekarang, tidak ada seorang pun tahu bagaimana Tesla menciptakan bola-bola cahaya tersebut. Dalam suratnya kepada organisasi Red Cross, ia bilang ia mendapat pesan dari ekstraterestrial. Pesannya berbunyi, 1.2.3. Nah, Tesla pernah bilang kunci rahasia kecerdasan otaknya adalah ia tidak pernah ejakulasi dan mengeluarkan seminal fluid. So, bila menurut Mariana Amiruddin, my sister, kelamin punya hati, bagiku kelamin hanya sebuah device biologis. Cuma punya seperangkat simpul-simpul saraf yang terhubung dan dikendalikan oleh sebagian area di cerebral cortex. Nothing is so special about the genital. Aku menduga, salah satu sebab utama aku tak pernah sakit selama 2,3 tahun di penjara adalah aku tidak membuang-buang seminal fluid secara biadab. Bagiku, ini bukti nyata kebenaran diktum dan filosofi Tantra Yoga. Surat ke-17, Air Penjara. Dir Pak Jaya Suprana yang baik, ada ikan aligator gar di dalam dak penampungan air Blok Charlie Penjara Gunung Sindur. Selain untuk mandi, mencuci piring dan baju, air ini kerap digunakan untuk memasak mie instan dan kopi. Aku berhenti menggunakan air itu setelah mengetahui ada seekor ikan dari Sungai Amazon, Brasil, dipelihara di sana. Tanggal 22 Juli tahun 2011, NASA merilis laporan ditemukannya sumber air maha besar di sekitar Quasar berjarak 12 miliar tahun cahaya dari bumi. Kabut angkasa itu mengandung 140 triliun kali lebih banyak air daripada air bumi. Ada air setebal 10 km di Enceladus, bulan Saturnus.
Air juga diperkirakan ada di Eropa dan Ganymede, 2 satelit Jupiter. Arti penting air dapat ditemukan pada sejarah peradaban manusia yang berkembang di pinggir sumber air. The Cradle of Civilization, Mesopotamia, muncul di antara sungai Tigris dan Efrat. Kehidupan bangsa Mesir kuno sepenuhnya bergantung pada aliran air sungai Nil. Kesuksesan kota-kota metropolis modern seperti London, Shanghai, Rotterdam, Paris, Montreal, New York, dan Hong Kong juga ditopang oleh aliran sungai. Air menggenangi 71% permukaan bumi. Ia merupakan satu elemen paling penting bagi kehidupan. Sebesar 96,5% air di planet ini adalah air asin. Freshwater hanya ada 2,5%. Saat ini, berdasarkan data WHO, ada sekitar 1 miliar orang dan 17% dari total penduduk tidak memiliki akses air bersih. Air berkualitas rendah dan sanitasi buruk are deadly. Sekitar 5 juta orang meninggal per tahun akibat minum air berpolusi. WHO memperkirakan, sebanyak 1,4 juta anak meninggal akibat diare. Itu disebabkan konsumsi air yang tidak bersih. Dan aku kira, di penjara, ikan aligator gar bukan cara tepat untuk mensterilkan air. Air bisa menjadi sumber revolusi. Verbi Gratia, Bolivian Water Wars, meletus pada tahun 2000. Melukai 100 orang dan memicu darurat sipil di Bolivia. Bukan hanya di sebuah negara, air pun bisa memicu kerusuhan di dalam sebuah penjara. Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2013, meledak kerusuhan berdarah di dalam penjara Tanjung Gusta Medan. Insiden ini menewaskan 5 orang sipir. Sekitar 200 orang narapidana berhasil kabur. Ada 22 orang narapidana teroris ikut meloloskan diri. Salah satunya adalah Fadly Sadama, teroris yang dianggap paling berbahaya. Fadly Sadama adalah pelaku perampokan Bank CIMB Niaga Medan, dan pelaku penembakan polisi di Polsek Hamparan Perak. Pasca kerusuhan, kota Medan sontak mencekam, hendak diblokade seperti Boston pasca ledakan bom April tahun 2013. Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengerahkan Densus 88 anti-teror. LP Tanjung Gusta berpenduduk 2.694 narapidana saat itu. Overpopulasi menembus angka fantastis, 237%. Suasana jadi tidak kondusif. Kepadatan populasi membuat kehidupan semakin tegang, Vico Actus. Stres mencapai titik kulminasi ketika air mati, imbas dari terputusnya aliran listrik. Akhirnya, ran amok pecah, tidak bisa diredam. Di penjara Salemba, air panas juga berfungsi sebagai alat penyiksa. Narapidana muda pencuri sabu-sabu bernama Ucup diguyur air mendidih langsung dari rice cooker. Narapidana Dodi, residivis 3 jebolan penjara Gintung, adalah pelakunya. Sebelum diguyur air panas, Ucup dibalokin, disepak, dipukul, ditetesi air mata dewa, lelehan plastik cair, dan dibakar pemantik api gas. Akhirnya, Ucup mengakui pencurian yang ia lakukan. Karena termasuk sumber daya alam terbatas, tentu saja, ada pembatasan air di semua penjara. Jet pump diaktifkan 4 kali sehari. Tidak ada sentral mesin tunggal. Setiap blok punya satu. Bila rusak, tinggal tarik kabel, sedot air dari blok tetangga. Dengan sistem pengairan macam itu, semua sel kebagian air. Cukup tak cukup, tergantung penghuni kamar. Suplai air paling berlimpah ada di penjara Sindur. Di sana aku menempati sel besar. Diisi 30-an napi. Dilengkapi 5 toilet gandeng. Tak seperti di Salemba, napi tidak perlu antri pipis. Suplai air memadai. Namun ada kalanya jadi sangat minim saat mesin pompa meledak atau rusak. Bila ini terjadi,
Tengah malam sel kami akan dipenuhi bau kembang, istilah slang untuk bau pesing akibat urin yang tak disiram. Di antara begitu banyak kamar sel penjara, hanya kamar Pastem D4, pasukan tempur Arek, sel terakhirku di Salemba, yang tidak dialiri air. Alasannya, kami tidak tahu, atau lebih tepatnya tidak peduli. Semua Pastem enggan urusi soal macam itu. Korf bayaran disewa per hari untuk ambil air. Krisis air jadi bagian kehidupan sehari-hari. Toilet licin, dilapisi sejenis lumut menghitam. Setumpuk tinja selalu padati lubang pispot merek Toto yang sudah sangat kumal dan joroknya nauzubillahi min zalik. Baunya, haram jadah. Kamarku itu jadi habitat kecoa. Tak terlalu mengherankan. Air memegang peran vital sebagai pelarut, solven, dalam tubuh. Dalam proses anabolisme, air dipisahkan dari molekul via reaksi kimia enzim-enzim. Saat proses katabolisme berlangsung, air digunakan untuk memproduksi glukosa, fatty acid, dan amino acid. Di penjara, ada mitos soal khasiat air penjara. Tanpa obat, seorang narapidana bisa sembuh hanya dengan meminum dan mandi air keran penjara. Aku melihat dan mengalami sendiri saat 2 kali diisolasi di dalam sel tikus. Di dalam sel tikus, dengan wajah babak belur dan badan sakit, tanpa obat, semua napi harus kuat, omnis vir tigris. Setegar banteng Ethiopia. Anehnya, semua narapidana, termasuk aku, sembuh dengan sendirinya. Tanpa obat, tanpa perawatan medis apapun. Kecepatan penyembuhannya ajaib, Philocius quam asparagi coquantur. Sama sekali tanpa minum obat atau dibalur arak gosok. Hanya minum air mentah langsung dari keran penjara. Apakah ini contoh kebesaran Tuhan? Wallahu a'lam bishawab. Surat ke-18, Busana Penjara. Dirpa Jaya Suprana yang baik, di mana saja, pakaian berfungsi sebagai simbol status seseorang. Dahulu, in ancient Rome, pakaian berwarna ungu Tyrian hanya boleh dipakai oleh para senator. Jubah kuning bersulam totem naga adalah pakaian keramat bagi masyarakat feodal Tiongkok kuno. Itu baju sang kaisar. Di dalam penjara, kita bisa tahu kelas sosial seorang narapidana dari pakaian dan ornamen tambahan yang ia kenakan. Jam tangan, ponsel, kalung, topi, sepatu, dan lain sebagainya. Jam tangan seorang napi pendatang baru underdog bisa dirampas begitu saja, just like that. Itu terjadi di penjara Salemba. Ada seorang tahanan fresh from the oven berusia 56 tahun. Aku hanya kenal dia dengan nama Pak RT. Kalau tak salah ingat, ia adalah salah satu ketua RT di daerah Baladewa Senen. Makanya ia disapa Pak RT. Penjara tak mau ruwet. Simple-simple saja. Beban mental semua napi sudah berat. Tak mau pusing soal nama. Maka, jangan heran bila banyak napi bernama Ompong, Kebo Abel, Gokil, Bataks, dan sebagainya. Hanya ada satu napi bernama Kobra, Mai Selmet, seorang pengedar narkoba dari Tangki. Namanya berkibar di dunia hitam Jakarta Barat dan Pusat. Beberapa hari setelah mendarat di Salemba, Pak RT merasa perlu mengadakan gerakan pengenalan lingkungan. Setiap penjara adalah alam gaib bagi newcomer. Dengan kecanggungan khas OT baru, ia lenggang-lenggok. Keluar masuk blok tahanan. Sorot matanya bingung. Tidak menyapa napi-napi ngetop kelas 2 yang kerap nangkring di emperan kopi. Ada setumpuk rasa takut, was-was, dan kecemasan di bahasa tubuhnya. Tidak pede. Saat bicara, bibirnya sedikit gemetar. Ini jelas ciri-ciri narapidana keroco. Mentalnya mudah diukur. Ia menjadi easy prey. Penjara adalah dunia keras. Full of violence. Meleset sedikit, bisa babak belur. Hidup dalam kondisi ekstrim macam begini bikin semua orang meningkatkan kehati-hatian.
sikap, tutur kata, tata krama, bahkan sorot mata, harus dijaga. Clash fisik kerap pecah hanya karena benturan tatapan mata. Hampir semua napi punya ketajaman dalam mengukur orang lain. Karena bila salah menilai, konsekuensinya bisa fatal. Pak RT dari Baladewa itu sangat mudah diidentifikasi sebagai orang tidak jelas. Itu tampak dari pakaian, selain dari pancaran aura miskin dan gerak badannya. Sejak zaman pembuangan Bovendigul, sudah ada klasifikasi orang tahanan OT. Orang-orang macam Pangeran Kusumanegara, Bung Karno, Hatta, Tirto Adisurjo, Syahrir, Iwakusuma Sumantre atau Ali Arcam dan Haji Misbah, dua tokoh komunis terkemuka yang dibuang ke Manokwari, adalah contoh tahanan elit korban dari eksorbitante rechten atau hak-hak istimewa dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Namun, mayoritas dari 1.300-an digulis adalah para pemberontak berprofesi formal seperti guru, buruh, anggota Partai Komunis atau Syarikat Rakyat. Mereka bukan tokoh populer, maka mereka hanya disebut Baneling, artinya orang buangan. Terma ini mungkin sepadan dengan predikat modern penjara seperti orang tidak jelas, napi Dayak, dan kodok. Karena belum mengetahui belantara penjara Salemba, Pak RT nyantai saja memakai jam tangan. Enjoying late afternoon breeze and cool new environment. Sampai ia keluar dari Blok S. Beberapa orang napi muda mengimpit langkahnya. Seorang dari mereka membetot jam tangan Pak RT. Pak RT kaget, pucat pasi, sedikit gemetar. Dia tahu apa yang sedang terjadi. Dia tak punya cukup nyali. Maka, ia diam saja. Sejak itu, dia tak pernah lagi pakai jam tangan. Jam tangan itu punya nilai sakral dalam penjara. Memakai jam di tangan, berarti seorang napi hendak menyatakan diri sebagai brengos, napi kaya atau pastem. Bila tidak punya kualitas, sebuah tes akan datang. Etienne, seorang napi akan menempati posisi yang sesuai dengan kualifikasi dirinya di dalam piramida struktur sosial penjara. Kembali ke pakaian. Tidak ada konsensus generik di antara antropolog dan sejarawan soal kapan manusia berpakaian. Ada estimasi kasar yang memperkirakan manusia mulai mengenakan penutup badan sekitar 83.000 sampai 170.000 tahun yang lalu. Masyarakat tradisional Tiongkok sangat memperhatikan pakaian, kental dipengaruhi Konfusian ortodoksi. Parameter kualitas intelektual dan kehalusan budi pekerti seorang Konfusianis, salah satunya, dinilai dari cara berbusananya. Dahulu, citra seorang narapidana dipotret dengan baju penjara, bergaris hitam putih. Rubrik kartun di koran-koran kerap menampilkan gambaran semacam itu. Kadang ditambah bandul besi di kaki. Namun faktanya, tidak ada perbedaan antara cara berpakaian narapidana versus orang bebas di luar sana. Bagi sebagian napi, terutama mereka yang berstatus tinggi, penampilan harus tetap dijaga. Resik, rapi, klimis, harum, kadang perlente. Sekalipun your clothes conceal much of your beauty, tutur Khalil Gibran. Pakaian seragam hanya dipakai oleh tamping, tahanan pendamping, berbeda warna berdasarkan kelompok job desk mereka. Di Salemba, tamping register memakai kaos warna orange. Sementara itu, di rutan Gunung Sindur, mereka punya beberapa pasang seragam. Salah satunya kemeja batik. Perbedaan ini mutlak urusan intern tiap-tiap penjara. Narapidana non-pekerja hanya memakai kaos seragam, disebut baju dis, bila dibesuk. Supaya mereka bisa dibedakan dari pembesuk. Disiplin lebih ketat diterapkan penjara Sindur. Di sini, setiap napi diharuskan pakai baju dis bila keluar area bloknya. Jemaat gereja memiliki kaos khusus, mesti dipakai saat mengikuti peribadatan. Di luar aktivitas itu,
Narapidana berpakaian wajar.